salam sehat, salam semangat, ya kan? Ya, terharu dengan kemenangan Bapak Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia dan Bapak Gibran Rakabuming Raka menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia, ya kan? Saya sangat terharu. Ya, begitu panjangnya persidangan MK dengan segala asumsi-asumsi, dengan segala permohonan-permohonan yang sebetulnya kita tahu hanyalah tuduhan-tuduhan belaka. Karena Bapak Jokowi itu baik, kita lihat selama ini kan begitu. Jadi ya, kemenangan ini memang pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia bahwa wakilnya termuda Gibran Rakabuming Raka, ya kan? Jadi saya sangat terharu teman-teman, sangat terharu dengan kemenangan Prabowo Gibran, karena inilah pertama kali dalam sejarah bahwa Gibran termuda pemimpin Indonesia pertama kali, dan perjuangan Pak Prabowo untuk menjadi presiden selama ini telah terwujud, karena memang beliau itu kelihatan selama ini bahwa memang ikhlas untuk membantu rakyat Indonesia berjuang. Itu kan kita lihat dari kegagalannya, kalah lagi kan, tidak menyerah dia. Yang lainnya itu kan kelihatan sebetulnya kalah, udah frustasi, udah. Jadi kelihatan mau jabatan saja begitu teman-teman. Tapi Pak Prabowo ini memang ikhlas untuk memimpin, membantu rakyat-rakyat yang susah, ya kan? Jadi ya, Prabowo Gibran presiden kita, Prabowo presiden kita, dan Gibran wakil presiden kita sebagai rakyat Indonesia yang memilih maupun yang tidak memilih Prabowo Gibran. Terima apa adanya keputusan pakar-pakar negara kita, itu yang terbaik. Kalau bukan ya ribut-ribut aja kan. Terima keputusan, terima kekalahan, terima apapun jadi keputusan pemimpin kita, begitu teman-teman. Suatu bangsa yang damai, yang rakyatnya tenang adalah tidak melawan pemimpinnya, teman-teman. Negara-negara yang melawan pemimpinnya, memberontak pemimpinnya, ya orang-orang susah jadi korban, rumah-rumah mereka jadi berantakan. Yang perang itu banyak duit semua, beli senjata perang mereka demi kekuasaan. Kita ini jadi korban. Jadi maksud saya, negara-negara yang tidak menghargai pemimpinnya itu pasti kacau balau, hidup tidak tenang, teror di mana-mana, kematian di mana-mana oleh perang, ya kan? Pemberontakan di mana-mana. Jadi kuncinya hidup suatu bernegara sebagai manusia, kita itu hargai pemimpin kita, hormati pemimpin kita yang telah terpilih. Jangan memberontak. Kecuali memang ya pemimpinnya jahat, wajar kita memberontak. Ini Jokowi diberontak, SBY nggak diberontak ya, Jokowi diberontak. Untung dia orang yang sabar kan, untung Bapak Jokowi orang yang sabar, orang baik, rendah hati. Coba dia melawan, hidup kita ini sebagai masyarakat nggak bakalan tenang. Kalau pemimpin sempat melawan pemberontak-pemberontak,
hidup bernegara kita ini tidak akan tenang, teman-teman. Itu lihatlah negara-negara yang melawan pemerintahnya. Lihatlah negara-negara yang melawan pemimpinnya. Kacau semua, rumah mereka berantakan, orang tua mereka mati, kematian anak-anak di mana-mana, kematian orang tua di mana-mana, tidak ada kehidupan tenang, teror di mana-mana. Kasihan orang-orang itu. Padahal pemberontak ini yang tidak, ya, ingin kekuasaan. Sama sebenarnya kelompok-kelompok itu ada di Indonesia, ingin melawan pemerintahan. Namun untung presiden kita itu bijak, ya kan, bijak dan tidak dengan rendah hati, terus saja dia bekerja. Dia tidak peduli pemberontak, dia tidak peduli apapun, dibiarkannya saja situ semua. Akhirnya kita aman-aman saja sebagai rakyat di bawah ini. Coba pemerintah angkat senjata atau gunakan hukum sebagai membasmi pemberontak-pemberontak itu. Kita tak mungkin hidup tenang. Sudah pekerjaan kita pekerjaan yang cukup untuk makan, ribut lagi, kacau lagi, ya kan. Sudahlah, mulai terpilihnya Bapak Prabowo Gibran, bersama-sama mendukung beliau untuk memimpin negara ini. Kalau hanya sepatah kesalahan biasa, jangan memberontak. Jangan diberontak pemimpin kita. Namanya manusia biasa. Seperti Jokowi diberontak. Banyak, untung Jokowi rendah hati kan. Kalau nggak udah kacau kan semua kan. Itu contoh teman-temannya. Bukan ngajari. Kita ini kan rakyat bawah sebagai penonton, ya kan. Kita lihat di negara-negara yang melawan pemimpinnya. Kita lihat negara-negara yang memberontak pemimpinnya. Banyak pemberontak di situ. Hidup masyarakat itu tidak tenang. Teror di mana-mana, suara bom di mana-mana, ya kan. Kekacauan, keributan. Jadi tidak ada gunanya. Yang mereka ribut itu orang berduit semua. Kita yang di bawah ini merasa terancam, merasa terganggu, merasa apa, ya kan. Nah, jadi mudah-mudahan kepemimpinan Bapak Prabowo Gibran kedepannya menjadi damai, tenang. Ya, kesalahan-kesalahan biasa, jangan memberontaklah. Kecuali memang jahat pemimpin kita, ya kan. Ya wajar rakyat memberontak, bertumpahan darah pun nggak apa-apa. Ada juga yang begitu kan. Tapi ya teman-teman, begitulah manusia, ya kan. Kadang-kadang manusia ini kalau tidak berkuasa, hidupnya tidak tenang, ya kan. Jadi saya terharu atas kemenangan Bapak Prabowo Gibran menjadi pemimpin Indonesia ke depan. Begitulah kira-kira teman-teman. Jadi terima kasih. Udah mulai banyak nyamuk, ya kan.
Tapi teman-teman, kemenangan ini ada yang tersakiti ya kan. Kemenangan Prabowo banyak yang tersakiti sebetulnya teman-teman. Sebenarnya banyak yang tidak akan bisa move on. Sepertinya PDI. Ya, sebenarnya ulah mereka sendiri ya kan. Ulah mereka sendiri. Akhirnya ibaratnya Jokowi tidak sengaja membakar rumah sendiri kan begitu. Suara PDI betul-betul hancur, menjadi partai kambing, menjadi partai banteng tadi menjadi partai kambing. Bekisut. Ya maklumi aja sebetulnya pemimpinnya udah tua. Jadi kalau udah tua itu jiwanya udah kembali seperti anak-anak sifatnya. Jadi pengen apa begitu ya kan. Tapi ya bernegara mana bisa ya kan, namanya politik. Jadi hancurlah. Ya beritanya isunya Jokowi mau diatur-atur. Ya mana bisa ya kan? Dia mau apa? Dia mau di atas presiden. Kayaknya begitu. Akhirnya sampai sekarang malah kelihatan yang susah ditemui Megawati. Ini kan seolah-olah Megawati ini di atas presiden jabatannya, susah nemuinya. Presiden kan susah nemunya presiden. Nah begitu juga Ibu Megawati, lebihan daripada presiden udah susah nemuinya dia. Lebaran tadi pun tadi mana orang udah apa ya kan, silaturahmi dia mana coba, udah kembali sifat anak-anaknya. Begitulah orang tua teman-teman. Tapi bagaimana, dimaklumi pun nggak bisa ya kan, dimaklumi pun nggak bisa. Jadi PDI benar-benar udah hancur lebur, hancur lebur. Ya mudah-mudahan cepat move on lah.
Wah.
Ya, terima kasih untuk semuanya. Ah, udah, besok lagi. Ya, baru siap makan guys, ya kan. Baru siap makan, jadi baru siap makan, ya kan. Baru siap makan, ya kan. Duh, semoga cepat kering. Baru siap makan, baru siap mandi, ya kan. Baru siap makan, baru siap mandi, ya kan. Nah, kayak Partai Golkar, ya kan guys. Ini bukan baju partai ya guys. Jangan nanti kalian pikir ini baju partai. Ini bukan baju partai. Ih, dia warna kuning dia. Baru siap mandi, baru siap makan. Begitulah kira-kira guys hidup ini. Kita tidak bisa terhindar dari makan. Kalau kita terhindar dari makan ya wafat. Wa inna ilaihi rajiun. Andai bisa berhenti makan, aku sudah berhenti makan. Karena jika lo berhenti makan yang kan nggak capek, kerjaan cuman apa, hibur-hiburan lah, olahraga, entah apa. Ini kadang-kadang butuh gaji, butuh THR, butuh ini, makan, minum. Ya kalau ada begitu bisa berhenti makan, aku sudah berhenti makan guys. Untuk apa makan? Tapi jangan mati ya. Nggak bisa, kita nggak bisa terhindar dari makan. Ya baru siap mandi, baru siap makan, ya kan. Kayak orang pemalas. Baru siap mandi, baru siap makan, duduk. Aku capek kerja guys. Capek aku kerja. Pusing kepala aku kerja guys. Jadi jangan kalian pikir aku gendut gemoy begini.
cuman makan kerja, aku makan tidur nguap, makan tidur nguap, makan nguap tidur. Tidak guys, aku capek, aku kerja guys. Aku bukan cuman banting tulang, banting kepala, banting tangan, banting kaki. Begitulah kira-kira guys. Jadi salam sehat, salam semangat untuk kita semua. Jangan ada yang lengah, lesu, letih, rematik, kolesterol, asam urat. Jangan ada. Tetap semangat, tetap maju, ya kan. Tetap sehat. Nah, itu yang penting. Kalau tetap sehat, tetap semangat, ya kerja pun enak, ngobrol enak, makan enak. Kalau nggak semangat, nggak sehat, loyo, lemas, tidur, malas kemana, oyong, pusing, ya kan guys, pusing, naik tensi. Begitulah kira-kira guys. Selamat malam semuanya ya. Jangan lupa tap-tap layar. Nggak rugi loh tap-tap layar, rayar. Baru siap mandi ya kan, baru siap makan, jadi ngantuk. Alam. Terima kasih guys yang telah mampir-mampir di channel saya ini.
teringat aku. Lucu kali gue tengok. Datang kucing, musuh kucingku guys. Kucingku sering dikejar-kejar, tapi tetap aja datang kucing tak kucing liar. Sering dikejar-kejar kucingku ini. Nanti ku lempar batu, nanti kasihan. Siram air panas nanti kasihan ya kan. Kalau nggak disiram air panas, kucingku yang dikejar-kejar. Itu serba salah.
bumi neraka. Waduh, kumat lagi jaringan, kumat jaringan, kumat jaringan. Kumat jaringan ya. Ya, terima kasih teman-teman telah menyempatkan diri menonton di channel ini. Salam semangat, salam sehat. Sampai jumpa kembali teman-teman di hari yang akan datang. Semoga kita bertemu lagi dan kalian tidak bosan melihat saya. Walau sebentar-sebentar kalian singgah di channel ini menonton, ya kan, sangat membanggakan bagi saya sebagai teman internet kalian semua. Ya, terima kasih telah mampir, ya kan. Sampai jumpa kembali di lain hari. Meskipun sebentar-sebentar kalian mampir di channel ini, itu adalah sebagai tanda pertemanan kita lewat media sosial, silaturahmi. Inna ilahi wa inna ilaihi raji'un.
Sampai jumpa teman-teman.